my YouTube channel. Oke, pertama kenalin dulu, aku Feby Putri Sonia. Di video pertama aku kali ini, karena bertepatan dengan masa pandemi yang ngebuat kita nggak bisa keluar rumah, nggak bisa sekolah, nggak bisa ketemu temen-temen, nggak bisa belanja-belanja. Sedih sih. Tapi kita harus tetap patuh dan taat kepada peraturan yang udah dibuat pemerintah demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Nah, di video kali ini aku bakal ngasih tahu kalian gimana cara ngejaga imunitas tubuh supaya kita semua tetap sehat dan terhindar dari semua penyakit, terutama virus corona. Oke guys, just keep on watching! Sistem imun merupakan hal yang sangat penting yang dimiliki oleh setiap manusia. Karena tanpa imun, kita semua dengan mudahnya terserang penyakit baik yang disebabkan oleh bakteri, virus, patogen, atau kelainan tertentu yang dengan mudahnya masuk ke dalam tubuh kita dan menyebabkan penyakit. Sistem imun sendiri biasa dikenal dengan sistem kekebalan tubuh, yang fungsinya harus dijaga dengan baik agar dia mampu melindungi tubuh kita dari berbagai serangan penyakit. Ngomong-ngomong soal sistem imun, dari tadi kan kita udah sebutin nih, imun. Sebenarnya apa sih sistem imun itu? Gimana sih cara kerjanya dalam tubuh kita? Oke, aku bakal kasih tahu nih. Sebenarnya sistem imun adalah sekelompok sel, jaringan, protein, atau organ khusus yang berfungsi melawan atau mencegah sesuatu yang berbahaya yang akan masuk ke dalam tubuh kita dan menyebabkan penyakit. Salah satu sel yang paling penting di dalam tubuh kita yaitu sel darah putih atau leukosit. Leukosit sendiri terbagi menjadi dua yang paling utama, yaitu ada fagosit dan ada limfosit. Fagosit itu adalah sel yang berfungsi mengelilingi dan menyerap patogen, kemudian memecah dan memakannya secara efektif. Kalau limfosit adalah sel yang membantu tubuh mengingat patogen yang pernah menyerang tubuh kita dan mengenali kembali patogen yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Sistem imun dibagi menjadi dua jenis, yaitu sistem imun adaptif dan sistem imun bawaan. Sistem imun bawaan yaitu sistem imun yang dimiliki oleh setiap orang secara alami sejak ia dilahirkan ke dunia ini. Sistem imun bawaan bertugas sebagai garis pertahanan pertama untuk melawan atau mencegah infeksi atau sesuatu yang berbahaya yang akan masuk ke dalam tubuh kita secara langsung seperti melalui kulit atau saluran pernafasan. Nah, sistem imun bawaan ini namanya juga bawaan kan? Jadi semua orang itu mempunyai sistem imun bawaan ini, namun berbeda intensitasnya tergantung dari garis keturunan. Lalu ada sistem imun adaptif. Sistem imun adaptif ini berkembang selagi kita menjalani hidup. Saat antigen itu berhasil melewati sistem imun bawaan, sistem imun adaptif ini yang berperan sebagai garis pertahanan selanjutnya. Nah, ketika kita pertama kali terserang penyakit atau kita pertama kali diberi vaksin, tubuh akan mengingat memori imunologis, di mana kita tidak akan mudah terserang penyakit di masa yang akan datang. Nah, sistem imun adaptif ini kan tadi terus berkembang dan selalu beradaptasi untuk mengenali berbagai antigen bakteri atau virus yang berbahaya yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Nah, terus gimana sih sebenarnya cara kerja sistem imun di dalam tubuh? Kok hebat banget ya bisa melindungi kita dari berbagai penyakit, terus bisa ngebuat kita sehat sehingga kita bisa beraktivitas seperti sehari-hari. Sebenarnya sistem imun itu bekerja saat ada mikroorganisme yang terdeteksi yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Nah, kesatuan sel-sel dari sistem imun tadi akan membentuk semacam garis pertahanan untuk menghalangi serangan yang akan masuk ke dalam tubuh kita.
Misalnya nih, contohnya kayak tentara perang yang ada di drama Korea. Nah, sebelum perang kan, si tentara-tentara itu akan membentuk suatu barisan yang rapih dengan senjatanya masing-masing untuk menghadapi musuh dan menghalangi musuh yang akan menyerang kerajaannya. Dalam hal itu adalah tubuh kita. Nah, pada proses-proses itu nih, sel-sel di dalam tubuh itu akan bekerja sama secara sinergis untuk mengenali dan memberikan respon satu sama lain. Sel-sel di dalam tubuh ini akan menjalankan perannya sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Misalnya nih, ada limfosit B yang akan menghasilkan antibodi, bisa berupa protein yang nantinya bakal nempel di antigen. Dan juga ada limfosit T yang akan menghancurkan si antigen. Nah, antibodi-antibodi yang udah diproduksi di dalam tubuh kita tidak langsung pergi gitu aja. Jadi si antibodi ini akan tetap ada di dalam tubuh kita dalam beberapa waktu, sehingga nanti jika ada bibit-bibit penyakit yang kembali masuk ke dalam tubuh kita, si antibodi ini langsung bisa dapat menjalankan perannya tanpa harus diproduksi lagi. Nah, antara sel-sel khusus dan bagian-bagian dari sistem imun yang udah berhasil melindungi tubuh kita inilah yang disebut dengan imunitas. Setelah kita tahu tentang apa itu sistem imun, gimana cara kerjanya di dalam tubuh, kali ini aku bakal ngasih tahu kalian gimana cara menjaga sistem imun agar kita tetap sehat dan terhindar dari penyakit. Sistem imun yang kuat bisa kita peroleh dengan cara menjalankan pola hidup yang sehat. Nah, aku punya beberapa cara yang bisa dilakuin untuk memperkuat sistem imun. Yang pertama, dengan berolahraga secara teratur. Olahraga dapat memperkuat sistem imun dengan cara merangsang kinerja sel darah putih. Tapi sebenarnya olahraga nggak hanya buat meningkatkan sistem imun aja. Olahraga juga baik untuk mengurangi stres, menurunkan berat badan, memperkuat tulang dan otot, dan juga bisa membuat tidur lebih nyenyak. Untuk waktu yang disarankan untuk kita berolahraga yaitu 20-30 menit per hari. Pilihan olahraga yang bisa dilakuin kan banyak banget nih. Tapi karena kita terkendala pandemi yang membuat kita nggak bisa keluar rumah, kita tetap bisa olahraga di dalam rumah aja. Olahraga yang bisa dilakuin itu kayak jalan-jalan di dalam rumah, bisa dengan senam aerobik, bisa yoga, bisa juga workout dengan ngelihat video-video yang ada di YouTube. Jadi, nggak ada alasan buat kita nggak olahraga meskipun kita ada di rumah aja. Yang kedua, kelola stres. Tingkat stres yang tinggi dapat membuat tubuh kita untuk terus memproduksi hormon kortisol. Kadar hormon kortisol yang tinggi di dalam tubuh kita lama-kelamaan bisa membuat sistem kekebalan tubuh kita menjadi lemah dan kita menjadi mudah terserang penyakit. Jadi kita tuh perlu loh untuk meluangkan waktu buat sekedar menyalurkan hobi, untuk istirahat yang cukup, bisa aktif bersosialisasi dengan teman-teman, bisa juga dengan rekreasi mungkin atau piknik. Terus kita juga bisa melakukan relaksasi untuk menghilangkan stres. Atau bila perlu sih kita pergi ke dokter atau psikolog untuk mengatasi stres yang kita alami. Yang ketiga, perbanyak makan buah dan sayur. Untuk menjaga dan meningkatkan imun di dalam tubuh kita, kita semua dianjurkan untuk banyak mengkonsumsi buah dan sayur. Sebuah penelitian mengatakan bahwa orang yang banyak mengkonsumsi kedua jenis makanan tersebut, yaitu buah dan sayur, cenderung tidak mudah terserang penyakit. Hal itu karena vitamin dan mineral yang ada di dalam buah dan sayur dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dalam melawan bakteri dan virus yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Yang keempat, berhenti merokok. Merokok, mau itu rokok nikotin atau rokok elektronik,
mau dia prokoaktif maupun prokopasif, terpapar nikotin itu bisa sangat merugikan bagi kesehatan tubuh kita. Karena nikotin itu bisa merangsang hormon kortisol untuk mengurangi pembentukan antibodi dan respon antigen. Dengan begitu, kita menjadi mudah untuk terserang penyakit. Makanya, berhenti merokok merupakan hal yang paling penting dalam meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Yang kelima, tidur yang cukup. Tidur memiliki hubungan yang sangat erat dengan sistem kekebalan tubuh manusia. Tidur yang cukup merupakan salah satu cara regulasi sistem kekebalan tubuh agar tetap terjaga. Sebaliknya, jika kita kurang tidur, maka imunitas kita akan melemah dan kita menjadi mudah terserang penyakit. Saat kita tidur, tubuh akan melepas sejenis protein yang biasa disebut dengan sitokin, yang hanya ada pada saat kita tidur. Sitokin ini sangat berperan penting di dalam sistem imun manusia. Tidur yang berkualitas bisa meningkatkan respon kekebalan tubuh terhadap berbagai ancaman penyakit yang akan menyerang tubuh kita. Nah, buat yang sering begadang, kalian yakin masih mau sering-sering begadang? Nggak takut sistem imunnya bakal jadi lemah? Atau kalian bakal kena penyakit gangguan imun? Amit-amit sih ya. Yang keenam, berjemur di bawah sinar matahari. Kita kan sering mendengar nih anjuran buat berjemur sebentar di bawah sinar matahari. Nah, berjemur di bawah sinar matahari ini bisa memberi energi bagi salah satu sel imun kita, yaitu sel T. Berjemur juga bisa merubah mood kita menjadi lebih baik. Buat waktu berjemur yang paling baik yaitu sebelum jam 10 pagi selama kurang lebih 15 menit aja udah cukup. Selain cara-cara yang udah aku sebutin tadi, sistem kekebalan tubuh kita juga bisa diperkuat dengan melengkapi imunisasi termasuk pemberian vaksin dan mengkonsumsi berbagai suplemen tertentu berdasarkan anjuran dokter. Jadi segini dulu informasi yang bisa aku share. Semoga bermanfaat dan semoga cara-caranya bisa kalian lakuin di rumah demi kesehatan kita semua. Aku berharap semoga kita semua bisa cepat keluar dari situasi pandemi ini, bisa penyebaran virus corona ini bisa segera terhenti. Dan juga aku mau ngingetin buat kita semua untuk tetap patuh dan taat terhadap peraturan yang udah dibuat oleh pemerintah untuk stay at home, work from home, demi memutus penyebaran virus corona ini. Oke guys, segitu dulu video dari aku. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan jika menurut kalian ini videonya bermanfaat, kalian bisa share ke teman-teman kalian. Bye bye guys, see you.